Hai guys, selamat berjumpa kembali dengan novel populer viral kesayangan Anda ini. Saat ini admin ingin menghadirkan sebuah novel yang alur ceritanya sangat menarik dan seru. Novel ini berjudul Kaisar Agung Seni Bela Diri. Sebelum mengikuti keseruan ceritanya, mohon bantuan kalian untuk subscribe, like, dan share video-video yang ada di channel ini. Selamat menikmati. Kaisar Agung Seni Bela Diri, Bab 322, Ramalan Sang Dewi Suci. Gadis yang dipanggil Lilian ini, hampir menarik perhatian semua orang yang hadir. Penampilannya seperti seorang gadis berusia 15 atau 16 tahun, masih polos dan imut. Namun, usia seorang ahli bela diri tidak bisa dilihat dari penampilannya. Banyak orang yang tampak muda sebenarnya telah berlatih selama ratusan tahun karena teknik yang mereka gunakan memiliki efek awet muda. Kebanyakan orang mungkin tidak tahu, tetapi para tokoh besar dari berbagai tanah suci langsung memasang mata tajam. Apakah dia gadis jenius dari kolam teratai murni di wilayah timur? Dengar-dengar gadis kecil ini baru berusia 14 tahun. Para tokoh besar yang saling mengenal berkomunikasi melalui kesadaran mereka, mengungkapkan informasi yang membuat orang merasa terkejut. Pangeran bela diri tingkat 6 di usia 14 tahun? Tidak perlu bicara lebih jauh. Hanya kecepatannya dalam berlatih saja sudah cukup membuat banyak ahli muda yang disebut jenius di seluruh dunia merasa malu sampai ingin bunuh diri. Belum lagi, dia bukan hanya seorang pangeran bela diri tingkat 6, tetapi juga telah menguasai 2 teknik tinggi sampai ke tingkat yang mendalam. Gadis kecil ini tidak sederhana. 4 patriark bela diri, termasuk patriark api Wukyu, juga dapat melihat keistimewaan gadis ini. Patriark pembunuhan Xiao Bo tetap acuh tak acuh seperti biasanya, seolah-olah semua yang terjadi di sekitarnya tidak ada hubungannya dengan dirinya. Patriark Api Wukyu dan Patriark Kekuatan Duan Sitian, sebaliknya, memandang Patriark Giok Dewi Hanyu. Dewi Hanyu, yang dikenal sebagai Patriark Giok, tinggal di wilayah timur dan memiliki hubungan yang baik dengan tanah suci kolam teratai murni. Dia adalah tubuh spiritual, kata Dewi Hanyu sambil tersenyum lembut. Apa, dia seorang dengan tubuh spiritual? Ucapan ini bahkan membuat Patriark pembunuhan Xiao Bo terkejut. Kaisar bela diri kegelapan pernah mengatakan kepada Luo Xiu bahwa benda terkuat di dunia ini adalah yang lahir dari alam, disebut sebagai bawaan. Misalnya, api roh, pusaka roh. Meskipun seorang ahli yang mencapai puncak bela diri mencari ke seluruh dunia dan menjelajahi 10.000 gunung, belum tentu bisa menemukannya. Selain itu, ada tubuh bawaan yang sangat langka, lahir dengan bakat luar biasa untuk berlatih, bahkan memiliki kemampuan kuat yang diberikan oleh fisik khusus mereka. Di antara semua itu, ada satu yang lebih istimewa daripada api roh, pusaka roh, atau tubuh bawaan adalah tubuh spiritual. Tubuh spiritual adalah janin yang lahir dari alam, tumbuh dalam energi murni dunia, dan sejak lahir, memiliki bakat luar biasa yang tak tertandingi. Kebanyakan orang mengira berbagai jenis tubuh bawaan sudah merupakan bakat terbaik. Namun sebenarnya, tubuh bawaan dibandingkan dengan tubuh spiritual, seperti langit dan bumi. Jika memang seperti yang dikatakan Dewi Hanyu, bahwa gadis bernama Lilian ini adalah anak dengan tubuh spiritual, maka fakta bahwa dia sudah memiliki kekuatan ini di usia 14 tahun tidak mengejutkan. Seorang tubuh spiritual, jika tidak memiliki bakat dan kekuatan yang menakutkan seperti ini, barulah itu akan mengejutkan. Patriark Api Wukyu mengernyitkan alisnya. Jika Luo Xiu kalah dalam pertandingan ini, dia tidak akan menjadi juara. Teknik 24 transformasi, kekuatan 24 kali lipat. Saat kebanyakan orang berpikir Luo Xiu pasti akan kalah, tubuhnya tiba-tiba bergerak mendekati Lilian dalam sekejap. Lilian terkejut dengan gerakannya, bagaimanapun juga, dia baru berusia 14 tahun, hatinya masih belum matang. Namun, ketika dia mengingat bahwa dia memiliki pelindung cahaya teratai, dia kembali tenang. Kamu tidak bisa menembus pertahananku, jadi percuma saja mendekat. Benarkah? Luo Xiu tersenyum tipis, mata berkilau tajam, energi sejati di tubuhnya berputar cepat. Selain teknik transformasi 24 kali, dia juga menggunakan energi dari manik hitam kegelapan, yang meningkatkan kekuatannya ke pangeran bela diri tingkat 7. Dalam sekejap, kekuatan yang keluar dari tubuhnya puluhan kali lebih kuat dari sebelumnya. Kamu, senyum di wajah Lilian menghilang, matanya yang besar penuh dengan ketidakpercayaan saat melihat Luo Xiu, karena dia merasakan aura yang hampir setara dengan seorang santo bela diri dari tubuhnya. Pelindung cahaya teratai dikatakan sebagai pertahanan absolut yang sangat kuat, tapi sebenarnya tidak ada pertahanan absolut yang tidak bisa ditembus di dunia ini.
Jika serangan melebihi batas pertahanan, itu akan hancur. Pecahkan, Luo Xiu berteriak keras, memukul dengan tinju yang kuat. Boom, tinju itu menghantam pelindung cahaya. Terdengar suara pecahan seperti kaca. Teknik pertahanan absolut yang dikatakan tak terkalahkan pada tingkat yang sama hancur berkeping-keping oleh satu pukulan Luo Xiu. Gadis kecil, kamu kalah. Setelah menghancurkan pelindung cahaya, Luo Xiu melihat gadis yang cerdas itu dan tersenyum. Gadis ini tampak sangat muda, sepertinya lebih muda darinya, yang membuat Luo Xiu sangat terkejut. Dia tahu bahwa kemampuannya di usia ini sebagian besar berkat manik hidup dan mati. Tetapi Lilian yang lebih muda darinya sudah memiliki kekuatan pangeran bela diri tingkat 6. Bakat seperti ini benar-benar menakutkan. Aku tidak mau kalah, namun Lilian ternyata sangat keras kepala. Dia membuka mulutnya dan mengeluarkan jarum perak kecil, menusuk ke arah wajah Luo Xiu. Jarak antara mereka sangat dekat. Jarum perak hampir tiba dalam sekejap, bahkan dengan kecepatan reaksi Luo Xiu, dia tidak sempat menghindar. Namun, Lilian tidak berniat melukai Luo Xiu. Jarum perak itu tidak menyerang mata atau bagian vital lainnya, melainkan menusuk dahi Luo Xiu. Dang, terdengar suara nyaring ketika jarum perak itu menabrak dahi Luo Xiu, memercikkan bunga api. Jarum perak itu terpental dan meninggalkan titik merah di dahinya. Anak kecil ini benar-benar licik, kata Luo Xiu dengan wajah marah. Cepat menyerah, kalau tidak aku tidak akan sungkan-sungkan. Aku tidak mau menyerah. Lilian, yang berjiwa petualang, tampaknya menyadari bahwa Luo Xiu tidak benar-benar marah. Dengan tubuhnya yang mungil, dia mundur dengan cepat, dan dengan satu gerakan tangan, puluhan jarum perak terbang menusuk ke arah Luo Xiu. Meskipun jarum-jarum ini terlihat kecil, setiap jarum sebenarnya setara dengan senjata perang tingkat menengah. Dan jika bukan karena Luo Xiu adalah seorang ahli bela diri dengan tubuh yang telah ditempa, dia pasti akan terluka parah oleh serangan mendadak ini. Jarum-jarum perak itu berbunyi ting-ting-tang-tang. Ketika menabrak tubuh Luo Xiu, semuanya terpental. Luo Xiu segera mengejar dengan sekali kilatan, meraih kerah baju Lilian dan mengangkatnya. Gadis kecil ini tingginya hanya sekitar 1,5 meter, tetapi tubuhnya sudah berkembang dengan baik. Gerakannya yang penuh semangat membuat Luo Xiu merasa sedikit canggung. Sudah, Lilian, jangan berkelahi lagi. Pada saat itu, dari kejauhan terdengar suara lembut yang bergema di udara. Mendengar suara itu, Lilian yang dipegang oleh Luo Xiu mendengus. Meski masih sedikit tidak puas, dia berhenti meronta. Orang berbaju hitam, lepaskan aku menyerah. Begitu dong, Luo Xiu tersenyum, lalu melepaskan pegangannya. Tapi saat gadis nakal ini menyentuh tanah, dia segera menginjak kaki Luo Xiu dan pergi dengan sikap menang, seolah-olah yang menyerah bukanlah dia, melainkan Luo Xiu. Luo Xiu hanya bisa tertawa dan geleng-geleng kepala, tidak mungkin marah pada gadis kecil yang nakal ini. Namun, di antara kerumunan penonton, banyak pandangan penuh kebingungan tertuju pada Luo Xiu di tengah arena. Bagaimana dia bisa memecahkan pertahanan cahaya teratai? Tadi auranya tiba-tiba meningkat, hampir setara dengan seorang santo bela diri. Sepertinya dia menggunakan semacam teknik rahasia yang kuat untuk sementara waktu meningkatkan kekuatannya, atau mungkin dia menggunakan kekuatan dari sebuah artefak. Hanya saja kita tidak memperhatikannya. Bagi semua ahli bela diri yang menyaksikan, pertarungan ini adalah keajaiban. Pada awalnya, tidak ada yang memperhitungkan seorang pria dengan level kekuatan penguasa bela diri, tetapi dalam setiap pertempuran demi pertempuran membuat setiap orang terkejut. Menarik, wajah patriark bela diri Wu Qiyu pun menunjukkan sedikit senyum. Tadi dia sedikit khawatir Luo Xiu akan kalah dalam pertarungan ini. Anak ini memiliki teknik rahasia yang bisa memperkuat kekuatannya. Mata patriark bela diri Duan Xitian menyipit. Teknik memperkuat dan memperbesar kekuatan adalah hal yang berbeda. Teknik memperbesar biasanya memiliki efek peningkatan dalam satuan kali lipat, sedangkan teknik memperkuat biasanya terbatas. Dengan kemampuan pengamatan Duan Xitian, jelas dia bisa melihat bahwa ketika Luo Xiu menggunakan teknik rahasianya, kekuatannya meningkat sekitar 20 kali lipat. Di dalam tubuhnya pasti ada sebuah artefak yang kuat yang membuatnya bisa sementara waktu mencapai level pangeran bela diri. Patriark bela diri Dewi Hanyu juga melihat beberapa petunjuk, memandang Wu Qiyu dan berkata, tidak heran Patriark Wu Qiyu begitu yakin padanya. Dengan artefak itu, dia bukan hanya penguasa bela diri tingkat 7, melainkan kekuatannya setara dengan pangeran bela diri tingkat 7. Artefak yang bisa meningkatkan kekuatan hingga satu level besar terdengar sangat kuat. Namun bagi para patriark bela diri sekelas mereka tahu bahwa artefak semacam ini memiliki batas tertentu, dan yang paling tinggi bisa meningkatkan hingga level pangeran bela diri, itu sudah termasuk yang terbaik. Wu Qiyu hanya tersenyum, tidak menjelaskan apa-apa. Pada kenyataannya,
Dia sendiri pun tidak tahu semua kartu yang dimiliki Luo Xiu. Bibi Santo Yunhai memang luar biasa. Hanya Patriark Bela Diri Wu Qiyu yang tahu. Dia mempercayai Luo Xiu karena mendapatkan petunjuk dari seorang ahli. Sebagai seorang Patriark Bela Diri yang berada di puncak, Wu Qiyu menginginkan mencapai level Kaisar Bela Diri. Namun, mencapai level Kaisar Bela Diri tidaklah mudah. Itulah sebabnya jumlah Kaisar Bela Diri sangat sedikit di seluruh alam samudra bintang. Bibi Santo dari suaka lautan awan dikenal dengan kemampuan meramal dan mengubah nasib. Wu Qiyu membayar harga mahal untuk mendapatkan ramalannya tentang apakah dia bisa mencapai level Kaisar Bela Diri. Dan jawabannya adalah dia harus mempercayakan nasibnya pada pemuda bernama Luo Xiu ini. Wu Qiyu tahu bahwa untuk mencapai level Kaisar Bela Diri, dia membutuhkan teknik pembentukan tubuh yang sangat kuat. Keluarga Wu memiliki beberapa teknik pembentukan tubuh yang bagus, tetapi tidak sebaik teknik terbaik, seperti teknik 9 putaran kegelapan milik Duan Xitian. Jadi dia memanfaatkan Luo Xiu untuk mendapatkan teknik 9 putaran kegelapan. Selain itu, untuk mencapai level Kaisar Bela Diri, Wu Qiyu juga perlu memahami hukum api. Jika Luo Xiu bisa meraih kemenangan, sebagai orang yang merekomendasikannya, dia akan mendapatkan kesempatan untuk masuk ke alam lautan bintang untuk berlatih. Luo Xiu, apakah aku bisa mencapai level Pangeran Bela Diri? Semua tergantung padamu. Pandangan Wu Qiyu berkilauan dengan kegembiraan. Pada awalnya dia setengah ragu terhadap ramalan Bibi Santo. Tetapi setelah melihat penampilan Luo Xiu yang luar biasa, dia mulai percaya. Bagaimanapun, ini adalah tentang kesempatannya untuk mencapai level Kaisar Bela Diri. Bahkan seorang yang biasanya tenang seperti dia, tidak bisa menyembunyikan kegelisahannya.